biar dia bisa pencak. Atau Ki Ageng Serang tadi yang ngawal saya. Yang ngawal saya ada PWI, ada Ki Ageng Serang, ada Banser, ada Pager Nusa. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan sembarangan mencari menantu. Pertama yang dilihat solehnya dulu, jangan kayaknya dulu. Kalau sudah soleh, insya Allah kaya raya. Kalau tidak kaya di dunia, kaya di akhirat. Alhamdulillah. Itu makna kufu yang paling bisa dilihat hari ini adalah takwa. Kufu itu bagi kita orang Jawa tidak melihat, oh dia dari suku mana, tidak. Tapi dilihat dari takwa. Beda dengan Baklawi. Kalau Baklawi, kalau dia punya anak Baklawiyah, dia tidak boleh Baklawiyah ini menikah dengan selain Baklawi. Tahu Baklawi? Itu yang dipanggil Kabib itu. Tuh yang dipanggil Kabib namanya Baklawi. Kalau dia punya anak perempuannya tidak boleh nikah dengan selain Kabib, dengan selain Baklawi. Untuk apa? Katanya menjaga kafaah. Ini yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Kenapa katanya dia itu tidak boleh anak perempuannya dinikahkan? Karena kastanya tinggi. Diguyup pitik. Katanya orang Jawa kastanya rendah. Kasta rendah dari mana? Kita bisa membuat Borobudur, betul tidak? Kita bisa membuat Prambanan. Leluhur kita itu raja-raja besar yang menguasai Asia Tenggara. Brunei dikuasai oleh orang Grobogan zaman dulu. Malaysia dikuasai oleh orang Grobogan. Thailand, Selatan, Singapura, seluruh Nusantara dikuasai oleh keberanian prajurit-prajurit Majapahit. Di antara prajurit Majapahit diambil dari Jogja, dari Grobogan, Seragen, Klaten, Banten, dan sebagainya. Itulah turunan-turunan raja dan panglima-panglima Majapahit, orang-orang Jawa yang hadir, yang lahir hari ini. Kata siapa? Pangkatnya orang Jawa kastanya rendah. Tidak, bos. Tinggi. Kenapa tinggi? Ciri-cirinya sudah jelas. Peninggalan leluhur kita ribuan tahun yang silam sudah bisa bikin Borobudur, betul apa tidak? Lalu yang ngaku-ngaku kastanya tinggi itu, kampung dia ada bangunan apa? Kagak ada bangunan Borobudur di sana. Tidak ada bangunan yang mirip dengan Prambanan. Yang ada makam-makam palsu. Makam-makam yang katanya makam orang, tapi kalau dilihat dalam sejarah, tidak ada sejarahnya bahwa di situ dulu ada makam orang. Makanya hati-hati di Grobogan, takut ada leluhur kita makamnya nanti pindah jadi makam nama orang lain. Zaman sekarang banyak orang malsuin makam, Bu. Makam leluhur orang, kemudian makamnya itu dipindah namanya jadi Assegaf, jadi bin Yahya. Itu di mana yang ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Ada sebuah makam Panglima Perang Yogyakarta. Panglima Perang Yogyakarta ini namanya KRT Sumodiningrat. KRT Sumodiningrat asli orang Jawa. Dia ini bapaknya Jawa,
Dianya Jawa, ibunya Jawa, anaknya Jawa, keturunannya sampai sekarang masih ada orang Jawa semua. Tapi makamnya Panglima Perang ini yang waktu itu dia mati perang melawan penjajah Inggris. Karena kita pernah dijajah Belanda, beberapa tahun juga pernah dijajah Inggris, Bu. Di sekitar Jogja, Solo, Grobogan ini pernah dijajah Inggris. Ada panglima perang namanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Dia perang melawan penjajah, kemudian dia mati. Setelah mati, dimakamin di jejeran Jogja. Hari ini, pahlawan ini silsilahnya di orang, sejarahnya diambil, silsilahnya dibelokin, bukan orang Jawa. Katanya dia orang berasal dari Yaman, Balawi katanya. Padahal dia asli orang Jogja, dia asli orang Jawa. Apa maksudnya itu? Mengambil-ngambil tokoh yang dia asli daripada pahlawan Jawa, tapi kemudian ketika dia mati dalam membela orang Jawa, akhirnya sekarang jadi orang Yaman. Aneh apa tidak? Aneh. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita tidak hari ini tidak peduli terhadap sejarah kita yang dibelok-belokkan itu, nanti anak cucu kita nyangka kita ini orang Jawa nggak punya pahlawan. Leluhur kita orang-orang yang pecundang semua, nggak ada yang berani mati, nggak ada yang berani perang melawan penjajah. Kenapa? Buktinya itu yang jadi pahlawan, jadi ulama besar semuanya dari Yaman. Lah orang Grobogannya mana? Orang Seragennya mana? Orang Wonogirinya mana? Orang Karanganyarnya mana? Orang Solonya mana? Kagak ada. Padahal yang mati jadi pahlawan itu sudah nyata asli orang Grobogan, sudah nyata asli orang Seragen, sudah nyata asli orang Jogja. Tetapi karena orang Grobogan, orang Jogjanya ini enggak peduli sama makam leluhur, sejarahnya dirubah di Wikipedia diam saja, maka 50 tahun yang akan datang anak cucu kita sudah tidak lagi mengenal bahwa ada pahlawan dari orang asli Grobogan, ada pahlawan dari orang asli Karanganyar, ada pahlawan dari orang asli Boyolali, ada pahlawan dari Jogja, tidak lagi mengenal. Kenapa? Karena yang jadi pahlawan buktinya makamnya semuanya marganya bukan marga Jawa. Namanya Sumodiningrat, tetapi bin Yahya. Masa iya namanya Sumodiningrat dia bin Yahya? Di mobil saya dari Seragen tadi itu disuruh mampir, diminta mampir oleh Gus Kodri. Kita dikasih makan, enak sekali makanannya di resto, apa namanya itu? Sukarasa, Masya Allah. Baru itu saya makan ikan enak sekali. Ibu pengen? Beli besok, jangan gratis kayak saya. Di resto Sukarasa. Dari resto Sukarasa masuk mobil, ada yang ngebel, katanya, kata santri saya, Abah ini ada orang Panjalu ngebel, katanya pengen bicara, sudah ngebel tidak diangkat-angkat sama Abah. Mungkin saya lagi sibuk atau lagi ngajar ngaji. Kalau lagi ngajar ngaji saya nggak angkat telepon presiden kayak apa kayak, nggak saya angkat, kecuali ketua PWNU saya angkat. Kalau ketua NU itu, tapi kalau presiden saya biarin aja. Kenapa? Karena memang presiden nggak pernah nelpon saya. Tapi kalau ketua PW saya langsung angkat karena pimpinan saya, wa ulil amri minkum atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri saya di NU adalah ketua PWNU karena saya Wakil Katib Suriah PWNU Banten.
ulil amri saya di PBNU, ketua PBNU, karena saya adalah anggota lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi hari-hari ini banyak makam-makam dibelokkan. Tadi itu orang Panjalu ngebel, Kiai saya mohon bantuan, ada tokoh Sunda yang sekarang jadi Baklawi, mohon pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia untuk membantu pelurusan sejarah yang ada di Panjalu. Nyahon te Panjalu ya, eta di Ciamis aya penjarahan ngarana penjarahan Panjalu. Katanya sekarang sudah dihabibkan, sudah dibaklawikan. Mohon katanya ini karena ini berkaitan dengan sejarah. Sedangkan sejarahnya sudah jelas, ini kakek kami, buyut kami orang Sunda asli, keturunan daripada raja-raja Sunda. Tapi sekarang kenapa jadi bin Yahya? Mohon kami tidak berdaya katanya. Perjuangan Wali Songo Indonesia lah harapan kami untuk bisa meluruskan makam-makam yang sudah dibelokkan. Insya Allah kata saya Kang, nanti setelah saya pulang dari Jawa Tengah, nanti saya akan koordinasikan dengan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia di Jawa Barat. Ini Bu, ada organisasi namanya PWI, apa? Perjuangan Wali Songo Indonesia. Punya tentara namanya Laskar Sabilillah. Apa namanya? Semuanya anggotanya orang NU. Kalau kita pakai nama Banser, pakai nama Pagar Nusa, ini terlalu organisatoris, koordinasinya lama. Maka orang NU yang sudah tercerahkan ini untuk meluruskan sejarah-sejarah pendiri NU, sejarah-sejarah kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Nusantara, membikin sebuah organisasi namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia. Laskarnya namanya Laskar Sabilillah. Ketuanya dan panglima tertingginya cucu daripada panglima tertinggi Hizbullah yang diangkat oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Tahun 45-46 Surabaya, 45 ya, Surabaya perang. Dari golongan santri, panglima perangnya namanya Kiai Abbas dari Cirebon. Dia murid Mbah Hasyim Asy'ari. Nah sekarang cucunya ini yang menjadi panglima tertinggi Laskar Sabilillah. Jadi kakeknya dulu panglima Laskar Sabilillah waktu perang melawan sekutu, sekarang cucunya kembali menjadi panglima Laskar Sabilillah. Anggotanya kebanyakan Banser dengan Pagar Nusa. Banser dan Pagar Nusa, tetapi kalau jadi PWI pakai bajunya Laskar Sabilillah. Untuk apa? Kita perlu mobilisasi, koordinasi. Perjuangan itu kalau sendiri-sendiri, Bu, ini akan berat. Perjuangan itu kalau sendiri-sendiri berat. Kenapa? Apalagi wilayahnya se-Indonesia begini. Dari Sabang sampai Merauke. Ini berjajar pulau-pulau. Dari mulai Pulau Sumatera, dikelilingi pulau-pulau kecil yang ribuan banyaknya. Pulau Kalimantan, dikelilingi pulau-pulau kecil yang juga ribuan jumlahnya. Begitu pulau-pulau Jawa. Pulau kita ini Bapak-bapak Ibu-ibu ada 17.000 pulau. Pulau di Indonesia ini ada 17.000 pulau.
Kalau kita ngelihat peta, kelihatannya cuma ada Jawa, cuma ada Sumatera, cuma ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT, Bali. Tetapi ternyata pulau-pulau kecil itu banyak sekali, jumlahnya 17.000 pulau. Maka perlu adanya organisasi bersama oleh para warga Nahdliyin, tetapi tidak membuat sibuk Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama itu banyak tugasnya. Lagi ngurusi fikih peradaban, bagaimana kita membawa konsep Islam Nusantara kepada dunia internasional. Karena dunia internasional hari ini di negara-negara yang penduduknya Islam itu masih perang, Bu. Bu, ibu di sini dagang bakso enak, nggih. Bertani enak, dagang enak, pengajian enak. Jalan sendiri aja ibu-ibu pakai tas, pakai baju muslimat, enggak takut. Tapi di Yaman sekarang lagi perang lawan Amerika, dipimpin oleh turunan Nabi asli dari suku Az-Zaidi, dari suku keturunan daripada Imam Zaid. Kemudian di Iran perang sama Israel, nggak enak tidur, baru ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tutup lagi. Kita tinggal maunya, mau ngaji 1 juz nggak ada yang ganggu, betul? Mau 2 juz nggak ada yang ganggu, 3 juz nggak ada yang ganggu. Mau jadi wali thariqah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu gayanya Sadiliyah. Kalau Qadiriyah, la ilaha illallah, la ilaha. Beda-beda itu. Ada yang diem aja, zikir dia luar biasa, munajatnya pada Allah, hadir hatinya kepada Allah, diem aja, nggak taunya tidur. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain daripada kita adanya perjuangan Wali Songo Indonesia, insya Allah yang hadir ini dapat barokah semua dari Wali Songo. Yang Islamin kita ini, Bu, Wali Songo. Wali Songo itu para wali-wali yang bijaksana, wali-wali yang walaupun dia keturunan Nabi tidak pernah ngaku-ngaku turunan Nabi, betul? Anak cucunya padahal turunan Nabi, tapi nggak pernah ngomong-ngomong dia turunan Nabi. Akhirnya masyarakat merasa nyaman. Kalau dia lagi nggak berakhlak, ya ditegur sama masyarakat, betul nggak? Walaupun dia gus, walaupun dia anak kiai, kalau dia ini nggak baik, ini masyarakat berani negor. Kenapa? Karena memang ajaran para kiai kita ajaran kesetaraan, ajaran egaliter, sesuai dengan ajaran Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Siapa saja dia, mau sholat 5 waktu, mau puasa Ramadan, punya duit dia zakat, punya duit dia berangkat haji, maka dialah orang yang bertakwa. Kalau dia orang bertakwa, dialah orang yang paling mulia. Walaupun dia bukan anak kiai, dia bukan gus, dia bukan turunan raja, dia bukan turunan Ken Arok, dia bukan turunan Prabu, tapi kalau dia mau sujud pada Allah, dia bertakwa, dialah orang yang mulia. Walaupun silsilahnya mentereng, bin Kiai Anu, bin Kiai Anu, bin Kiai Anu, bin Sunan Anu, bin Sunan Anu, bin Rasulullah, tapi kalau dia tidak sholat,
dia tidak mau ngaji, dia goblok kayak kebo, nggak perlu kita ngormatin dia. Dia salah nyelentik kita, tempeleng. Betul apa tidak? Ini ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita. Makanya anak kiai nggak ada yang sombong. Ada yang sombong, tapi kebanyakannya nggak sombong. Bahkan saya lihat anak kiai kadang-kadang lebih tawadhu dari orang lain. Kenapa? Karena itulah ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita, para wali songo, para muassis Nahdlatul Ulama. Maka setiap ajaran yang mengatakan bahwa ada manusia lebih tinggi derajatnya dari orang lain, bukan berdasarkan takwanya, bukan berdasarkan ilmunya, yakin seyakin-yakinnya ajaran itu bukanlah ajaran Islam. Saya sudah membuka hotline perdebatan. Siapa yang mau berdebat dengan saya tentang bahwa ada dalil dari Al-Quran, dalil dari Al-Hadis yang menyatakan keturunan seseorang ini lebih mulia dari keturunan lainnya secara zat, saya siap untuk berdebat. Saya sudah cari dalil-dalil, mana sih ada dalil khusus bahwa seseorang wajib menghormati turunan Nabi walaupun dia ini kafir, walaupun dia ini fasik, walaupun dia tidak suka sholat, walaupun dia tukang zina, walaupun dia tukang mabok, tapi katanya dia lebih mulia daripada sorbannya kiai. Kakinya itu lebih mulia dari sorbannya kiai. Saya cari dalilnya dari Al-Quran. Minal hamdulillahi rabbil alamin sampai wannas. Tidak ada. Yang ada di dalam Al-Quran adalah orang yang mau takwa, dialah orang yang paling mulia. Orang yang pinter, dialah orang yang tinggi derajatnya. Ibunya biasa saja, bapaknya tukang kolektor, tapi dia disekolahkan di STPDN, kemudian dia lulus jadi camat. Ini Indonesia loh. Nggak bisa katanya kalau ibunya biasa saja, bapaknya tukang kolektor, sekolah di STPDN, nggak bisa. Tidak ada. Di Indonesia siapa saja bisa jadi camat. Di Indonesia siapa saja bisa jadi bupati. Di Indonesia siapa saja bisa jadi gubernur, siapa saja bisa jadi presiden. Ajaran itu sesuai dengan ajaran Islam. Wih, kalau kiai katanya harus jadi anak kiai. Tidak begitu. Siapa saja yang dia mau pesantren, kemudian dia ngerti agama, maka dia jadi kiai. Betul? Wih, kalau misalnya pengen jadi banser, bapaknya harus dulunya banser. Tidak bisa. Siapa saja yang mau berjuang untuk ngurusi NU, mau ikut latihan Diklatsar, kemudian dia ikuti peraturan, jangan joget-joget kalau di dangdutan, maka dia bisa jadi banser. Tidak harus bapaknya banser. Yang jadi pagar nusa, turunan bapaknya harus dulunya pagar nusa. Tidak. Siapa saja yang mau masuk pagar nusa, ingin jadi kesatria Nahdlatul Ulama yang menjaga para kiai, menjaga Nahdlatul Ulama, boleh. Siapa saja yang mau bergabung. Enggak ada gajinya ini, itu mah perjuangan. Tetapi Bu, saya punya kakak. Kakak saya itu dagang aja. Dia dari pesantren, balik pesantren bukannya ngajar ngaji, dagang aja di pasar. Waktu dia dagang 15 tahun, nggak bisa naik haji. Dia nggak kebeli mobil. Tapi pas dia khidmah di Nahdlatul Ulama, ngajar ngaji kepada anak-anak kecil, akhirnya sekarang dia punya mobil, dia
bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Itu kebarokahan. Jadi waktu dagang mah dia nyelengin aja, kadang ada aja. Udah nyelengin pas ada kebutuhan, habis lagi. Betul tidak? Pas dia udahlah katanya, saya kayak adik saya aja ngajar ngaji santri. Akhirnya dia ngajar ngaji santri. Santri anak kecil-kecil, kemudian dia khidmah di Nahdlatul Ulama, dia khidmah pada masyarakat. Akhirnya Allah berikan rizki dari yang lainnya. Sekarang dia sudah punya mobil, sudah berangkat haji. Keberkahan itu banyak caranya. Walaupun dia tidak niatin,